Assalamualaikum. Hari ini temani aku yuk buka paket buku. Buku yang aku beli kali ini adalah novel Pre-Love, buku bekas dibaca. Sekarang aku lebih tertarik membeli buku Pre-Love karena kondisi bukunya masih bagus dan yang paling penting harganya jauh lebih murah dari buku yang masih segel. Bagi aku yang hanya sekedar bacaan sekali saja itu sangat bagus. Aku bahkan bisa membeli 2 buku bekas dengan nominal yang sama untuk 1 buku baru. Tapi untuk aku yang tinggal di luar Pulau Jawa, aku butuh waktu beberapa hari untuk bisa menerima paket dengan ongkir yang jauh lebih murah. Karena itu, jika paket datang, rasa tidak sabar semakin besar. Ini adalah salah satu buku yang buatku sangat penasaran, di mana di media sosial buku ini banyak dibahas dan ratingnya cukup bagus, sehingga aku penasaran ingin membacanya. Buku ini adalah buku fantasi tentang sekolah sihir. Aku belum membaca buku ini dan ternyata sudah ada buku keduanya. Buku apakah ini? Ini adalah buku Archipelagos. Lihatlah kondisi bukunya, terlihat seperti buku baru. Tidak ada bercak kuning, baik di bawah, di samping, atau di dalam bukunya. Buku ini tentang apa? Aku akan membacakan sinopsis dari buku ini. Di Nusantara telah berdiri sebuah sekolah sihir yang letaknya di pulau tersembunyi di pusat segitiga Masa Lembo. Sekolah itu bernama Archipelagos. Archipelagos sendiri bercerita tentang 7 anak dari dunia luar dengan masalah yang berbeda-beda. Nala sang penyihir api, Bastian sang penyihir udara, Trio si penyihir tanah, Tanra si penyihir air, Ayu si penyihir tanaman, Sanja si penyihir binatang, San si penyihir senjata. Masing-masing ketujuh anak itu menerima surat yang membawanya ke Archipelagos. Hidup di sana dengan penuh kebahagiaan ke dunia yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sampai guru mereka bernama Encik Mina mengabarkan kalau mereka akan berada dalam misi khusus sebagai orang terpilih untuk mengalahkan Berong, musuh jahat yang melakukan eksperimen hidup abadi. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Buku ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Jepang dan buku ini harga aslinya bisa bernilai 100 ribuan lebih. Namun hari itu aku mendapat diskon yang sangat besar di mana aku membeli buku ini dengan harga sekitar 48.000. Ini adalah buku Fritter Membeli Rumah yang ditulis oleh Arikawa Hiro. Aku akan membaca sinopsisnya. Keseiji hengkang dari pekerjaan tetap pertamanya hanya setelah 3 bulan bekerja dengan alasan konyol. Orangnya aneh. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terus disindir oleh ayahnya yang kolot, Keseiji terpaksa menjadi fritter. Orang yang sudah tamat pendidikan wajib tapi cuma bekerja serabutan sebagai tenaga paruh waktu. Namun masalah demi masalah menerjang keluarganya yang sudah kacau balau bak kapal pecah. Satu-satunya cara bagi mereka untuk pulih adalah dengan membeli rumah baru dan pindah. Hanya saja, bagaimana seorang pekerja serabutan pendapatan pas-pasan itu bisa membeli rumah? Bisakah keluarganya pulih kembali? Sebenarnya aku punya 2 buku ini, dimana waktu itu aku beli sudah cukup lama. Namun karena suatu kejadian yang kurang mengenakan terjadi, buku ini terendam air, membuatku sudah tidak lagi bersemangat untuk membacanya karena kertas-kertasnya yang sudah dan tidak enak dilihat. Aku memutuskan untuk membeli buku yang baru untuk menaikkan mood membacaku kembali. Buku ketiga kali ini lagi-lagi dari penerbit yang sama, yaitu penerbit Haru, salah satu penerbit favoritku yang menerbitkan banyak sekali buku-buku terjemahan dari luar negeri. Buku ini adalah salah satu buku yang menjadi incaranku sejak lama karena buku ini harganya cukup menguras kantong. Harga asli dari buku ini berkisar hampir 100-an lebih. Buku ini adalah salah satu buku yang jarang sekali mendapatkan diskon. Dan setelah menunggu lama, akhirnya kemarin aku berhasil mendapatkan diskon yang cukup besar. Nah, buku ini aku beli dengan harga 57.000. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk
langsung membelinya tanpa pikir panjang. Ini adalah buku On Children. Akan langsung membaca sinopsisnya. Apakah cinta orang tua kepada anak itu bersyarat? Kah satu pola asuh yang sempurna untuk semua anak? Apa sebenarnya arti pendidikan? Menjadi seorang guru les, berikan kesempatan kepada Wu Xiaole untuk memperhatikan keluarga murid-muridnya. Bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, dan mencintai anak-anak mereka. Melalui pengamatan-pengamatannya, banyak pandangan-pandangan mengenai bagaimana hubungan orang tua dengan anak mereka dan bagaimana mereka memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Semua itu dia bagikan ke dalam 9 cerita pendek di dalam buku ini. Kisah-kisah yang mungkin bisa memberi perspektif baru baik bagi orang tua, anak, dan orang-orang di sekitarnya. Untuk paket terakhir, ini adalah buku bergenre fantasi, buku terjemahan dari Jepang yang diterbitkan oleh penerbit Clover. Aku tertarik membaca buku ini setelah membaca sinopsisnya. Buku aslinya 70 ribuan sampai 80 ribuan. Mana saat itu aku mencoba mencari buku pre-love, khususnya buku ini, dan ternyata aku berhasil menemukannya dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu 50.000. Buku ini adalah, ini dia, buku yang ditulis oleh Inujun Natsumi Ikuta, perempuan yang berusia 24 tahun dan bekerja di perusahaan alat tulis. Merasa begitu tidak bersemangat, merasakan kekosongan baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Suatu malam, ketika bekerja lembur sendirian di kantor, dia terjebak dalam kebakaran dan kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, seorang pria misterius bernama Atsuki diri dan berkata padanya, "Musim dingin ini, kau akan mati." Atsuki memberi Natsumi kesempatan untuk menunda kematian selama 6 tahun. Setiap Desember, Natsumi akan menghadapi bau kematian yang harus dia atasi dengan caranya sendiri. Jika Natsumi mampu menghadapinya, akan mampu menghindari kematian 6 tahun kemudian. Bagian akhirnya akan sangat mengejutkan. Air mata kesedihanmu akan berubah menjadi air mata kehangatan dalam karya terbaru Inujun ini. Gimana menurut kalian? Menarik bukan sinopsisnya? Apakah kalian semua tertarik untuk membaca buku ini? Tuliskan di komentar ya. Dia 4 buku yang aku beli di akhir bulan Juni kemarin. Apakah ada di antara 4 buku itu yang ingin sekali kalian baca? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Annyeong, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.